Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Imayana Sari, SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Medan. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Baiklah Bapak Ibu hebat semua, saya akan menjelaskan satu per satu. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan dari rakyat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid adalah orang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan guru. Semua dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan guru asal ia memperhatikan penjelasan guru. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar. Jadi apa yang diberikan pendidik berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkan sesuai dengan kondisi anak, pendekatan berdasarkan dunia anak. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu murid mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
dalam pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan, karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Untuk umpan balik khusus untuk pendidik supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan dan menumbuhkan budi pekerti, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, melibatkan murid sesuai metode student center atau berpusat pada siswa. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun murid mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang paling penting, menuntun anak menuju tujuan hidup yang selamat dan bahagia. Kesimpulan, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran, di antaranya menuntun anak sesuai bakat, minat, potensi, dan karakteristiknya, dan menuntun pada penanaman nilai budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.